Good morning everyone. How are you today? I hope you always in a good condition. Okay, welcome back with me Ibu Astin dalam pembelajaran matematika peminatan khusus untuk kelas 11 MIA. Ya. Ya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu itu materinya tentang pembagian suku banyak berbentuk AX ditambah B. Jadi itu pembagian yang berderajat 1. Ya, hari ini kita lanjut di pembagian suku banyak berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan algoritma atau aturan pembagian suku banyak dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan 3 cara, yakni cara bersusun, Bagan-Horner, dan Horner-Kino. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lihat di sini. Di sini ada contoh soal ya. Kita langsung di contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak PX X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2X kurang 1 oleh X kuadrat kurang X kurang 2 dengan cara, ya, yang pertama cara bersusun, kemudian yang kedua Horner, yang ketiga itu dengan cara Bagan-Horner-Kino. Ya, sekarang kita lihat yang pertama dengan cara pembagian bersusun. Ya, untuk pembagian bersusun ini caranya kurang lebih sama seperti pembagian bersusun bentuk AX kurang B. Ya, kemudian di situ kita tulis yang dibaginya X kuadrat kurang 3X kuadrat tambah 2X kurang 1. Kemudian dibagi X kuadrat kurang X kurang 2. Ya. Langkah yang pertama, kita bagi X pangkat 4. X pangkat 4 yang ini dibagi X pangkat 2. Ya, dapatnya X pangkat 2, itu kita tulis di sebelah kanan ya. X pangkat 2 itu kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 itu dapatnya X dipangkatkan 4 kurang 2. Ya, jadi dapatnya X pangkat 2. Kemudian kita kali lagi X pangkat 2 dikali X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 4. Ya, kita tulis lurus dengan X pangkat 4 dari atas. Kemudian X pangkat 2 dikali X itu X pangkat 2 dikali min X, dapatnya min X pangkat 3. Kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan ya, jadi 2 ditambah 1 itu pangkat 3 ya. Min X pangkat 3, kemudian X dikali min 2 itu dapatnya min 2X. Ya, di situ kita kurangi X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4 habis. Kemudian X pangkat 3 di situ tidak ada temannya ya, jadi kita tulis saja, kita turunkan ke bawah X pangkat 3. Kemudian di atas min 3X kuadrat dikurangi min 2X kuadrat itu dapatnya min X kuadrat. Kemudian kita turunkan 2X dikurangi 1. Ya. Setelah itu kita bagi lagi X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu dapatnya X pangkat dapatnya X ya. Kemudian X kita kali balik, X dikali X kuadrat itu X pangkat 3, X dikali min X itu min X kuadrat, X dikali min 2 itu min 2X. Ya, kemudian kita kurangi X pangkat 3 kurang X pangkat 3 habis, min X kuadrat kurang X kuadrat juga 0.
Jadi sisa di situ 2x kurang 2x ya. Jadi kalau kurang kan jadi positif. 2x tambah 2x sama dengan 4x, kemudian kurang 1. Ya. Di situ kita mendapatkan hasil baginya hx sama dengan x kuadrat tambah x, dan sisanya sama dengan 4x kurang 1. Ya. Ya. Kita lanjutkan dengan yang kedua itu dengan cara bagian Horner. Ya, tadi yang dibagi itu sama dengan x kuadrat kurang x kurang 2. Ya, dari situ kita mendapatkan dua nilai k ya, atau dua nilai h yang merupakan akar-akar dari x kuadrat kurang x kurang 2. Ya, yang itu x kuadrat kurang x kurang 2 kalau kita faktorkan itu kan sama dengan x kurang 2 dikali x tambah 1. Berarti x-nya kita dapatkan ada 2 dan min 1. Ya, yang pertama di situ untuk min 1-nya kita tulis di sebelah bawah, kemudian 2-nya di sebelah atas. Ya, kemudian di kanan itu kita tulis koefisien dari pembagian. Tadi kan x pangkat 4 ya, berarti x pangkat 4 itu koefisiennya 1. Kemudian x pangkat 3-nya tidak ada, berarti sama dengan 0. Kemudian min 3x kuadrat itu min 3, 2x itu koefisiennya 2 dan min 1. Ya, di situ di bawah 1 itu kita kosongkan, berarti 1. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2, ditulis di bawah 0. Kemudian 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 kita kali dengan 2 dapatnya 4. Kemudian dijumlahkan dengan min 3. Min 3 ditambah 4 itu sama dengan 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan 2. Ya, mendapatkan 2. 2 kita jumlahkan dengan 2 yang di sebelah atas. Didapatkan 4. Kemudian 4 dikalikan 2, 8. 8 ditambah negatif 1 sama dengan 7. Ya, jadi 7 ini adalah sisa yang pertama, atau kita simbolkan dengan E1. Setelah itu kita lanjutkan dengan akar yang kedua itu min 1. Ya, di bawah 1 itu kita kosongkan. Ya. Kemudian 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Kita jumlahkan dengan 2, dapatnya 1. Setelah itu 1 kita kalikan min 1, dapatnya min 1. Ya, min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Setelah itu 0 dikali min 1 sama dengan 0, ditambah 4 sama dengan 4. Ya, jadi 4 ini adalah sisa yang kedua, atau kita simbolkan dengan S2. Ya, dari situ kita mendapatkan hasil bagi atau HX-nya. Ya, ini kita lihat. Di sini hasilnya ada 1, kemudian 1 dan 0 ya. Jadi 0. Untuk 0 ini tidak perlu ditulis. Ya, tadi karena pembagiannya itu x pangkat 4, kemudian yang dibagi itu kan x pangkat 2, otomatis hasilnya itu pasti x-nya pangkat 2. Jadi 1 ini x pangkat 2 ditambah x. Ini x pangkat 2 ditambah x. Kemudian untuk sisanya itu khusus untuk pembagian Horner ini, untuk sisanya itu ada rumus. Itu S2 dikali x kurang H1 ditambah E1. Ya, S2 atau sisa yang kedua tadi 4. Ya, kemudian 4 dikali X kurang H1 atau akar yang pertama tadi itu adalah 2. 4 dikali X kurang 2 ditambah sisa yang pertama. Sisa yang pertama itu kan 7. Ya, 4 kita kali masuk dengan X kurang 2 itu 4X dikurangi min 8. Kemudian min 8 ditambah 7 kan sama dengan min 1. Ya, jadi sisanya 4x kurang 1. Ya. Oke, kita lanjut dengan bagian Horner-Kino. Ya, yang pertama di situ kita tuliskan koefisien dari pembagi itu 1, kemudian x pangkat 3 tadi tidak ada, kita tulis 0, kemudian x kuadrat itu min 3, 2x itu 2 dan min 1. Ya, kemudian untuk Horner-Kino ini cara mencari akar atau H-nya beda dengan di cara Horner. Kalau di Horner itu kan kita dari pemfaktoran, melainkan kalau di Horner-Kino itu kita membuat persamaannya menjadi 0. Ini tadi kan yang dibagi itu x kuadrat
dikurangi X dikurangi 2. Jadi kita buat sama dengan X kuadrat sama dengan min X ini kita pindahkan cross kanan, jadinya X ditambah 2. Jadi yang pertama di sini X ini koefisiennya 1, kemudian yang kedua ini koefisiennya 2. Sehingga 1 ini atau A kita tulis di sebelah bawah di sini, kemudian yang 2 ini kita tulis di sebelah atas. Ya. Sorry. Ya. Ya. Kemudian yang untuk di barisan paling atas kita tulis koefisien dari pembagian 1, 0, min 3, 2, min 1. Kemudian di kolom pertama yang di bawah 1 itu semuanya kita kosongkan, dengan kolom kedua baris pertama yang di bawah 0 juga kita kosongkan, dengan yang terakhir itu kolom ketiga baris ketiga juga kita kosongkan ya. Makanya didapatkan 1. Setelah itu 1 kita kali 1 sama dengan 1, terus 1 dikali 2 sama dengan 2, tetapi tulisnya bukan di bawah 0 melainkan di bawah min 3. Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Setelah itu min 3 ditambah 2 ditambah 1 itu dapatnya 0. Kemudian 0 dikali 1 0, kita tulis di bawah 2. Kemudian 0 dikali 2 kita tulis 2 di bawah min 1 ya. Setelah itu kita jumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4, min 1 ditambah 0 sama dengan min 1 ya. Jadi hasil baginya itu X pangkat 2 ditambah X, dan sisanya sama dengan 4X kurang 1 ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari pembagian polinomial 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x tambah 1 oleh x kurang 1 dikali x tambah 2 dengan bagian Horner-Kino. Ya, dari situ kita harus kalikan dulu. X kurang 1 dikali x tambah 2 dapatnya x dikali x itu x kuadrat, kemudian x dikali 2 itu 2x, kemudian min 1 dikali x itu min x, dan yang terakhir min 1 dikali 2 itu min 2 ya. Setelah itu kita dapatkan x kuadrat tambah x dikurangi 2. Setelah itu kita mendapatkan dua nilai k atau dua akar, yaitu min 1 dengan 2. Seperti biasa di bawah 2 itu kolom pertama kita kosongkan sehingga dapatnya 2. Kemudian baris pertama kolom kedua itu juga kita kosongkan sehingga didapat 2 dikali min 1 itu min 2. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4, kita tulis di bawah negatif 4. Terus kita jumlahkan 1 ditambah min 2 itu sama dengan min 1. Setelah itu min 1 dikali 2 sama dengan min 2, kita tulis di bawah 1. Kita jumlahkan min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Setelah itu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali min 1 sama dengan min 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita jumlahkan 1 ditambah min 2 ditambah min 4 sama dengan min 5. Kemudian min 5 setelah itu yang terakhir 1 ditambah 8 sama dengan 9 ya. Jadi sisanya 9 dikurangi 5x atau min 5x ditambah 9. Kemudian hasil baginya 2x kuadrat kurang x kurang 4. 2x kuadrat kurang x kurang 4 itu dapatnya dari sini. Itu 2 yang jadi 2x kuadrat, min 1 itu yang min x dikurangi 4. Oke. Kita lanjut. Ya, ini yang terakhir ada tugas. Tugasnya ada 2 soal, silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada tanggal 23 nanti sekalian dengan tugas yang pertama. Jadi untuk kelas 11-nya itu totalnya ada 4 tugas.
Yang matematika peminatan 2 tugas, matematika wajib 2 tugas. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.